Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sapna Febriani, NPM 5020201 dari kelas 4E Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan dengan mata kuliahan Tolaah Kurikulum. Baiklah semuanya, di sini kita akan membahas materi tentang model-model dan prinsip pengembangan kurikulum. Di sini ada subtema pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada model-model pengembangan kurikulum. Yang kedua, model-model kurikulum terintegrasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Next. Selanjutnya, apa sih model itu dan apa saja jenis pengembangan dan prinsipnya? Baiklah, akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini dia pengertian dari model. Menurut Good tahun 1972 dan Travels tahun 1973, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukanlah realitas, akan tetapi merupakan representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Di sini ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model pengembangan kurikulum Taylor tahun 1970. Taylor menyatakan bahwa terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, diantaranya berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, pengorganisasian pengalaman belajar, dan berhubungan dengan pengembangan evaluasi. 2. Model pengembangan kurikulum Tabah. Model pengembangan kurikulum Tabah ini bukan hanya mempertimbangkan kebutuhan peserta didik semata, melainkan juga mempertimbangkan bahwa sekolah sebagai organisasi pengalaman belajar. Yang ketiga, kurikulum administrasi. Kurikulum administrasi pada umumnya dikenal dengan nama kurikulum top-down karena kurikulum ini berasal dari memegang kekuasaan pemerintahan yang kemudian diberlakukan bagi seluruh sekolah atau lembaga pendidikan formal yang berada di seluruh wilayah negara tersebut. Model grassroots atau akar rumput. Kurikulum ini pada umumnya digunakan pada negara yang telah menganut sistem pendidikan nasional yang desentralistik atau menyerahkan pengembangan kurikulum pada daerahnya. Yang kelima, model pengembangan kurikulum BESKAP tahun 1986. Kurikulum model sistemik BESKAP mengidentifikasi serangkaian pembuatan keputusan penting dalam dunia pendidikan yang saat ini masih terpakai dalam pengimplementasian rangkaian materi ajar. Ada beberapa pemikiran BESKAP yang berpengaruh terhadap penerapan kurikulum, diantaranya sebagai berikut: adanya arena rekayasa kurikulum. Yang keenam, ada model Wheeler. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. 7. Model Nichols. Audrey dan Nichols mendefinisikan kembali metodenya Taylor, Tabah, Wheeler dengan menekankan pada kurikulum proses yang bersiklus atau bentuk lingkaran, dan ini dilakukan demi
langkah awal yaitu analisis situasi atau situational analysis. Selanjutnya, 8. Model Skillback. Skillback memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistik. Dalam hal ini, Skillback mempertimbangkan model dinamik dan natural. 9. Model Saylor. Saylor, Alexander, dan Lewis mengklasifikasikan serangkaian tujuan ke dalam 4 bidang kegiatan di mana pembelajaran terjadi, yaitu 1. Perkembangan pribadi, 2. Kompetensi sosial, 3. Keterampilan, 4. Spesialisasi. Yang ke-10, model pengembangan kurikulum Oliva tahun 1988. Oliva memberikan pemahaman bahwa kurikulum seharusnya bersifat sederhana, komprehensif, dan sistematik. Oliva mengemukakan beberapa komponen. Yang pertama, menemukan filsafat. 2. Menganalisis kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada model-model kurikulum terintegrasi. Yang pertama, model fragmented. 2. Model connected atau keterhubungan. 3. Model nested. 4. Model sequenced. 5. Model scarred. Model webbed, jaring laba-laba. 7. Model threaded, pembelajaran terpadu bergalur. 8. Model integrated atau keterpaduan. 9. Model immersed, dan 10. Model networked. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, dan organisasi dan evaluasi. 2. Prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan. Yang keempat, ada prinsip efisiensi. Prinsip ini yakni mengusahakan agar dapat mengembangkan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, serta sehingga hasilnya memadai. 5. Prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.